Saudara pendengar, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang isbat nikah. Begitu ya Pak Wakil? Iya. Baik. Meskipun beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah menyenggol, ya, sekedar menyenggol ya, menyenggol Pak tentang isbat nikah ini. Artinya ada sebagian mungkin dari para pendengar kita yang sudah memahami, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada sebagian yang belum memahami. Nah, mungkin di awal kita butuh pencerahan. Apa sih yang dimaksud dengan isbat nikah? Oke, Bapak Wakil, silakan. Wakil Pengadilan Agama ya. Iya. Oke. Baik, isbat nikah itu adalah ringkasnya pengesahan nikah. Nikah yang mana yang mau disahkan adalah nikah yang dulu pernah dilaksanakan, namun tidak tercatat pada kepengurusan agama tempat tinggal yang bersangkutan. Ringkasnya seperti itu. Oke, pengesahan nikah artinya sudah ada pernikahannya Pak ya? Telah terjadi pernikahan. Nikah yang baru nggak bisa begitu ya? Oke, apakah juga isbat nikah ini bisa disebut sebagai nikah kedua atau bagaimana Pak? Bukan nikah kedua. Oke. Di pengadilan agama itu cuma memeriksa keabsahan pernikahan yang telah lalu. Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, apakah menurut ketentuan hukum Islam atau syariat. Nah, kalau menurut hukum Islam itu bisa diisbatkan atau ditetapkan. Jadi pernikahannya tercatat dicatat pernikahan yang dulu terjadi, walaupun catatannya baru sekarang. Nah, begitu. Memberi kekuatan hukum ya, Pak. Iya, jadi jangan disebut bahwa isbat nikah ini adalah pernikahan yang kedua. Bukan. Bukan pernikahan ulang, bukan. Iya, pernikahan ulang. Karena ini ada banyak pendapat ya Pak di masyarakat kita. Isbat ini katanya ada yang menyebut sebagai pernikahan kedua, ada pernikahan ulang, ada pernikahan baru, begitu. Ya, seperti itu. Kadang juga ada ijab lagi Bu ya. Nah, iya, karena katanya ada ijab lagi begitu dan lain sebagainya begitu pendapat di masyarakat kita begitu. Iya, yang betul disebutnya apa? Pengesahan gitu aja ya. Pengesahan nikah yang telah lampau terjadi. Pengesahan nikah yang telah lalu. Iya, yang telah lalu. Iya. Artinya kuncinya bahwa sebelumnya harus sudah ada pernikahan. Ada pernikahan. Oke, sudah tapi ada. belum tercatat. Karena belum tercatat saja begitu. Oke, nah siapa saja Pak Wakil yang dapat mengajukan atau yang dapat melakukan isbat nikah ini? Nah, jadi untuk itu diatur dalam buku 2 kami ya, mengenai itu, yaitu selain suami istri atau salah satu suami istri atau salah satu atau anak bisa mengajukan, wali bisa mengajukan, atau pihak lain yang berkepentingan terhadap isbat nikah tersebut itu bisa mengajukan. Oke, yang mengajukan ya Pak ya? Iya, Oke, kemudian yang melakukan Pak, yang melakukan dalam hal apa begitu selain daripada tadi disebutkan bahwa pernikahannya tidak tercatat. Nah, lalu apakah ada hal lain yang dapat dimungkinkan bahwa sepasang suami istri itu dapat mengajukan isbat nikah? Nah, itu diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam terkait masalah itu. Saya bacakan ya. Oke. Jadi yang isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama itu terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian. Nah, jadi jangan bingung. Jadi jangan bingung ketika ini nikahnya tidak ada buku nikah, tapi ternyata kok ada akte cerai. Nah, jadi memang ada kewenangan kita untuk itu. Itu. Yang kedua, hilangnya akta nikah. Nah, ini kemungkinan ini mungkin peristiwa yang lama sudah tidak ada buku nikahnya, registernya pun hilang. Nah, itu bisa diajukan ke pengadilan agama. Nah, kalau sekarang kan mungkin tahun 2000-an mungkin register sudah di KUA itu kan. Nah, jadi bisa dimintakan di situ duplikatnya. Mungkin yang di bawah itu mungkin ya yang sudah lama terjadi itu mungkin tidak bisa. Jadi harus ada isbat nikah ke pengadilan agama. Kemudian yang selanjutnya adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan. Nah, ini jarang yang sebetulnya jarang. Tapi kemungkinan ada ya. Kemudian adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Kemudian perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang 1 Tahun 74. Nah, jadi seperti itu. Itu kriteria-kriterianya yang bisa mengajukan
isbat nikah di pengadilan. Oke, baik. Kita sedikit bahas satu persatu ya Pak ya, Iya. agar lebih jelas ya, agar lebih jelas. Pertama tadi pernikahan itu tidak tercatat di pengadilan, Iya. tidak tercatat pernikahan yang lalu ya di Iya. pengadilan di KUA. Urusan Oke, agama. di KUA. Nah, kemungkinan tidak tercatat ini apa Pak yang bisa menyebabkan sehingga tidak tercatat di KUA? Macam-macam. Oke. Oh, di antaranya memang Seperti yang nikah siri ya Pak ya? nikah siri, ya Oke. nikah siri, ya nikah siri. Mungkin tinggalnya di desa jauh tempat tinggalnya kan, Iya. mau ke kecamatan atau ke KUA jauh, akhirnya terjadi pernikahan siri. Nah, itu diantaranya itu. Kemudian ada juga terkadang kita ada namanya apa persyaratan umur. Oh, Nah, persyaratan umur, Undang-Undang 1 tahun 74 itu mensyaratkan laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun. Dan sekarang dengan perubahannya dengan Undang-Undang 16 tahun 2009 itu laki-laki 19 tahun, perempuan 19 tahun. Nah, ini sebenarnya perlu apa namanya ini keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama untuk menyampaikan. Nah, ketika ada mau diajukan apa namanya nikah siri supaya disampaikan, kalau bisa diurus aja lah ke pengadilan agama. Iya. Karena itu ujung-ujungnya akan ke pengadilan Iya, agama. betul. Karena akan Jadi seperti itu. menyulitkan nanti ya, karena usia tidak sampai begitu ya, tidak memenuhi untuk melakukan pernikahan yang resmi itu ada berbagai persyaratan yang harus dilewati begitu. Karena mungkin kebelet ya. Iya. Nah, itu Iya. ada poin kita yaitu dispensasi nikah. Ya, Nah, betul. itu. Oke. Menambahkan. Oke, silahkan Pak Hakim. Baik, selain dari itu, Mhm. bisa juga orang mengajukan isbat nikah itu karena apa? Karena contoh, suami itu sudah nikah duluan, nikah siri, kemudian cerai, nikah lagi belakangan. Nah, maka nikah belakangan ini kan dia ingin nikah resmi, maka dia harus mengajukan isbat nikah dulu. Yang pertama itu diselesaikan dulu, atau yang kedua diselesaikan. Yang pertama itu harus dicerai dulu. Jadi perceraian itu isbat nikah dengan mengajukan perceraian. Oke. Satu perkara tapi boleh digabung dalam rangka perceraian. Nah, dia harus menceraikan yang pertama dulu. Iya. Nah, ini tambah rumit nih ya. Yang kedua Mencari-cari lagi. Iya. perempuannya janda. Perempuannya sudah punya suami juga. Sudah pernah kan? punya suami, oke. Cuma dia perceraiannya siri. Nah, dia kan harus menyelesaikan pertama dulu. Iya. Nah, jadi sama intinya, laki-laki atau perempuan sama. Bahkan kalau laki-laki itu kalau dia sudah punya istri yang lama, dia kalau dia mau minta isbat yang kedua nggak boleh. Oh. Karena apa? Karena dia kan dianggap poligami terselubung. Oh begitu. Melangkahi ya malah. Oke. Nah, ya kan. Nah, kita baru tahu yang gini. Iya, makanya itu ini juga Kayaknya kita yang lalu ya biarlah berlalu Iya, gitu. yang lalu biarlah berlalu gitu lah, kita hadapi yang masa depan gitu ya. Masa depanku adalah kamu gitu ya. Iya, nah ini perlu pemahaman nih buat para pendengar kita ya, yang mungkin bukan hanya kita berdua yang masih kurang jelas gitu. Nah, ini juga mungkin masih banyak pendengar-pendengar kita yang kurang jelas terhadap hal ini ya. Jadi adanya pernikahan suami terdahulu atau istri terdahulu ya Pak ya, yang mungkin pernikahan itu tidak resmi, tidak tercatat ya, siri begitu ya. Kemudian meskipun mereka sudah bercerai, mau kawin lagi, mau menikah yang kedua dengan tercatat dengan resmi itu tidak bisa. Kalau istri baru, Ya, istri yang kedua. Iya, istri yang kedua. pertama belum selesai. Itu namanya apa tadi? Poligami terselubung. Walaupun dia sudah mencerai secara apa? Secara siri, agama kan? gitu Secara ya, siri, oke. Tapi harus diselesaikan dulu. Hmm, Bapak menambahkan. seperti itu ya. Seperti itu. Karena Oke. kan mungkin ada anak yang harus dilindungi kan. Betul. Nah, itu. Karena kalau tidak ada buku nikah otomatis ya di Dukcapil tercatatnya binnya bin mamanya. Ya, meskipun Pak, meskipun pernikahan sang suami atau pernikahan calon istri yang terdahulu itu sudah selesai. Iya.
sudah selesai begitu kan, udahlah jangan kalau bahasa Banjarnya tuh jangan diherani lagi lah untuk itu. Nah, ketemu dengan jodoh yang kedua begitu, kita akan menikah. Nah, yang menikah yang kedua ini kita akan menikah secara resmi, secara tercatat. Itu tidak bisa berarti. Artinya dia harus isbat yang lama dulu begitu. Isbat nikah yang lama dulu diceraikan. Ini kendalanya itu biasanya di Dukcapil. Di Dukcapil tertulis status kawin. Mereka tidak berani merubah itu tanpa ada putusan pengadilan. Iya. Status kawin, dan KUA pun tidak bisa menerima itu. Tidak bisa menerima persyaratan yang KTP-nya tertulis kawin. Nah, jadi harus untuk merubah itu ya harus putusan pengadilan dulu, merubah statusnya itu bahwa misalnya belum menikah misalnya kan seperti itu. Artinya diisbatkan dengan orang yang sudah diceraikannya itu secara siri tadi ya. Ya, khawatirnya setelah diisbatkan ya. Tapi satu perkara, Pak. Jadi isbatnya itu tidak nampak ya, cuma di pertimbangan hukum aja. Gitu. Ya. Tidak melalui tapi lebih ke perceraiannya ya, Pak ya. Menghadirkan kedua belah pihak. Amalnya di situ kan hanya mengabulkan gugatan perceraian saja, tidak menyebutkan sah pernikahan terpisah. Jadi artinya apa? Bahwa pengesahan nikah itu sendiri tidak bisa dipakai untuk kepentingan lain khusus untuk perkara dalam rangka perceraian. Ini menarik ini ya. Iya Pak. Iya betul ya. Jadi ini perlu dipahami oleh semuanya, karena mungkin saja nih ada pendengar kita atau masyarakat kita yang tidak memahami akan hal itu begitu. Nah, kemudian itu berarti termasuk tadi yang adanya penyelesaian perceraian itu ya Pak ya? Artinya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Dalam hal ini juga memerlukan saksi-saksi yang antara dua belah pihak, Pak? Iya. Kalau pembuktian pasti sudah saksi, keterangan saksi. Masalah ini nggak kalau Jadi kalau pemeriksaannya itu kita periksa dulu masalah pernikahannya. Memenuhi syarat enggak nih? Yang pernikahan yang lalu begitu ya? Kalau syarat kita isbatkan di situ, kita tetapkan, baru kita ke perceraiannya. Yang ini ya, yang untuk penyelesaian perceraian itu. Seperti itu. Baru dia bisa menikah dengan pasangan yang baru begitu ya, dengan kondisi yang resmi tercatat di KUA. Karena betul kata Bapak tadi ya, tidak bisa memproses mereka karena di Capil statusnya kawin. Iya. Ya, nggak bisa ngawinkan lagi gitu. Kecuali misalnya kawin yang kedua itu mereka siri lagi gitu ya Pak ya? Siri lagi. Iya. Akhirnya akan bersambung ya. Bersambung, nanti akan lebih banyak nih masalahnya numpuk ya. Masalahnya numpuk. Yang pertama, belum lagi tadi kita berbicara soal kawin siri yang pertama itu ada anak begitu ya, yang perlu mendapat pengesahan nama orang tuanya begitu. Nah, kalau yang kedua nanti akan siri lagi karena tidak ingin direpotkan dengan hal-hal seperti tadi, maka akan menambah masalah lagi gitu di kemudian harinya. Baik. Nah yang ketiga tadi hilangnya akta nikah. Nah Bapak, ini bagaimana kita memastikan Pak Wakil bahwa akta nikah mereka itu memang benar-benar hilang? Apa yang dibutuhkan atau apa yang dipersyaratkan oleh pengadilan agama untuk dapat memastikan? Karena saya mohon maaf, karena namanya manusia ya Pak ya. Nah kadang-kadang berdalih hilang tapi kenapa begitu. Ya, bagaimana pengadilan agama? Apa yang dipersyaratkan oleh pengadilan agama? Nah jadi itu nanti yang melakukan surat keterangan adalah KUA. Tidak tercatat. Nah itu kantor urusan agama nanti yang menyatakan di situ. Pernah kejadian seperti itu? Ada KUA melakukan pencatatan bahwa ini catatannya hilang juga sudah, dia tidak bisa lagi. Jadi harus dirujuknya ke pengadilan agama untuk pengesahan nikah. Pak, KUA ini apakah KUA tempat di mana dia asal menikah atau KUA di mana dia bertempat tinggal pada saat ini? Tentu saja ketika dia menikah. Nah, nikahnya di mana itu yang berhak menurunkan catatan itu. Iya betul. Nggak bisa KUA yang tempat tinggal yang baru, nggak bisa. Misalnya karena jauh nih Pak ya, jauh misalnya nih di Sumatera sana misalnya kan ya. Lalu yang bersangkutan itu karena pekerjaan atau karena apa gitu kan ada di pelihari begitu. Nah lalu setelah dicari-cari diperlukan akta nikahnya tidak ketemu begitu ya, tidak ketemu. Bisakah misalnya kalau untuk mendatangi ke Sumatera gitu kan jauh ya, perlu biaya, perlu waktu gitu kan. Nah
kondisi mereka tidak memungkinkan. Bisakah misalnya mereka mengadu atau melapor ke KUA terdekat di mana mereka tinggal, maka KUA bisa memfasilitasi ke KUA di mana asal mereka menikah dulu. Bisakah terjadi seperti ini? Ya. Itu sebenarnya bisa dikomunikasikan. Oke. Bisa dikomunikasikan sebenarnya. Saya pernah konsultasi dengan teman kepala KUA juga. Bisa komunikasikan. Misalnya KUA Kalsel sini misalnya kan minta ke Sumatera misalnya, itu bisa sebenarnya komunikasi. Cuma tidak ada aturan khusus untuk itu. Tidak ada aturan. Tidak ada tertulis di dalam tupoksi gitu ya. Iya. Bisa aja katanya kita fasilitasi, kita coba hubungkan ke sana untuk mencarikan itu kan. Data-datanya. Oke, baik. Bisa kirim file dokumen, Bu ya? Iya. Ya, sekarang kan bisa gitu ya. Nah, lalu apa persyaratan yang diberikan oleh pengadilan agama selain dari rekomendasi dari KUA di mana dia pernah menikah tersebut untuk memastikan bahwa memang akta nikahnya ini hilang? Pak Wakil atau Pak Hakim? Persyaratan. Oke. Itu untuk menentukan biasanya di dalam persidangan. Oke. Nah, di dalam persidangan kita kan harus kita tanya dulu. Dia akan bilang misalkan hilang akta nikah. Nah, hilangnya itu mungkin tercicir atau apa. Nah, untuk melakukan itu dalam pemeriksaan itu kita harus mendatangkan saksi-saksi apa betul ini kan hilang. Kita tidak langsung percaya kepada yang bersangkutan secara hukum ya. Iya betul. Kita tidak menganggap orang ini orang pendusta itu tidak. Iya betul. Bicara di depan hukum. Iya betul. Maka harus ada saksi dan juga kalau bisa alat bukti tambahan. Tambahan itu misalkan pemula keterangan dari ketua RT kemudian dibawa ke lurah. Lalu dibuatkan bahwa ini betul, terus dibawa lagi ke kantor polisi. Nah, bahwa surat nikahnya memang hilang. Dibawa lagi ke radio ya, ada pengumuman kehilangan. Itu kan bukti tertulis namanya. Ditambah saksi. Sehingga dengan demikian majelis insya Allah akan berpendapat dengan bukti-bukti yang tertulis tadi kan sudah dibikin oleh aparat yang berwajib, aparat yang berwenang. Sehingga kita meyakini kan bukti autentik ditambah saksi-saksi yang sudah disumpah dengan sumpah yang sesuai aturan yang berlaku dan tidak terkait yang bersangkutan itu melanggar syarat-syarat jadi saksi. Saya kira insya Allah kita akan bisa menentukan ini betul hilang. Iya, oke. Seorang hakim ya. Beda ininya. Oke, Pak Hakim. Di dalam sebuah persidangan, hakim kalau katanya nih saya belum jelas atau belum memastikan juga, hakim diperbolehkan untuk membuat keputusan sesuai dengan perasaan gitu ya atau meskipun misalnya nih tadi persyaratannya lengkap sudah ya Hakim, sudah lengkap ditanya juga ada saksi juga gitu. Tetapi mungkin di dalam naluri hakim nih kayaknya nih kayak masih meragukan begitu. Nah, ketika membuat keputusan bertentangan dengan persyaratan yang mestinya kan kalau sudah persyaratan lengkap gitu ya, saksi sudah ada gitu kan, putusannya berarti ya gitu. Nah, tapi hakim merasa di dalam hatinya tidak iya gitu. Bagaimana ini Pak Hakim? Kita harus selain bukti formal kan? Formal, bukti material. Nah, material itu kan ada hukum pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Kemudian kita melihat dasar daripada aturan yang dari hadis Nabi, kemudian dari Al-Qur'an. Kemudian kalau ada qaulul ulama. Nah, jadi beberapa dalil bukan hanya kita berpatokan kepada dalil yang formal, persyaratan aja gitu. Tetapi kita harus kembali karena kita di dalam koridor agama Islam, maka tentu saja Al-Qur'an dan Sunnah itu paling utama dasar kita. Kalau apa yang disampaikan tadi tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis-hadis Nabi, kita dengan yakin insya Allah akan menentukan.
Saya kira itu. Oke. Boleh bocorannya nggak Pak Hakim? Pernahkah melakukan sebuah persidangan yang ternyata menurut hati nurani Pak Hakim ini tidak benar begitu, sehingga putusan yang dikeluarkan bertentangan atau tidak seperti yang diharapkan? Tergantung kita memeriksa. Oke. Selama ini Bapak menjadi hakim udah berapa lama Pak? Ya cukup lama lah. Terlihat senior. Iya, kelihatan senior memang. Makanya saya pengen pengalamannya gitu. Itu pengalaman luar biasa Pak Hakim. Jadi kalau kita dari awal itu Bu, dari awal kita sudah bisa memproses. Perkara ini kalau sudah mulai memeriksa, mulai saksi tadi kan alat-alat bukti tertulis. Di situ kan kita bisa melihat, oh ini akan kemana arahnya, apakah ini akan bisa diterima ataupun tidak. Nah kalau alat bukti tadi menunjukkan, misalnya saksi mengatakan saksi A, misalnya mengatakan pernikahannya itu, saksinya bukan orang tua, tapi saksi kedua itu orang tua. Nah dia kan berbeda pendapat, tapi kita tidak. Kita dengarkan aja kan sampai selesai. Iya. Dari keterangan saksi A, saksi B ini kan sudah disumpah, sudah secara Islam kan sesuai. Maka kita dengan bedanya pendapat saksi kedua dan ketiga ini, itu salah satu indikator bahwa kita ini akan mungkin tidak bisa menerima perkara itu, bisa ditolak atau tidak dapat diterima atau dibatalkan dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Oke, baik. Kita ke suara. Putus, Oke. Lama jadi. Baik, iya. Mohon maaf ya suara bisa pendengar. Diulang lagi ya. Oke, silahkan masuk melalui telepon kita di 0811 5012 304. Nih. Ya, masuk Bu. Oke, baik. Suara pendengar, selamat pagi. Pagi Bu. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Baik Bu Nelly. Bang Iwan. Siap. Oke, Pak Har, apa kabar? Baik, sehat Bu. Oke, sempat kangen loh saya tidak mendengar suara Pak Har, lama kayaknya. Silahkan Pak. Bisa. Bisa aja. Oke, kopi dulu. Pengadilan agama. Ya. Oke, Pak Wakil Ketua dan Pak Hakim. Oh, Pak Wakil Ketua, salam kenal Pak, dari Haryanto Pak. Salam kenal. Batu Ampar. Iya. Nih. Terkait dengan sidang isbat ini Pak, saya itu ada menemui ini Pak. Jadi anak perempuan ini, taruhlah misalnya dia umur 17 tahun nikah di Jawa. Nah di Jawa itu ya kita nggak tahu kan, karena dia korban dari broken home terus di sana seperti apa. Cuma pernah nikah sama seorang laki-laki. Nah singkat cerita nikah itu nikah siri lah, tidak tercatat dan menghasilkan satu keturunan lah, membuahkan keturunan. Anaknya itu laki-laki. Nah seiring berjalannya waktu karena punya orang tua di sini kan, itu kan anggaplah anak pang lah, dia balik ke sini, perempuan itu otomatis 3 tahun lebih tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah berhubungan melalui telepon. Nah singkat cerita si perempuan ini mau nikah dengan seorang laki-laki, ya kan? Nah, sudah ngecek di pengadilan di KUA, dia itu tidak tercatat, tidak ada nama itu di KUA. Nah, cobalah datang ke pengadilan agama, ya kan? Di pengadilan agama ditanya, suami yang dulu mana? Suami yang dulu nggak tahu, ditanya kan Bang Toyib nggak pernah pulang-pulang. Iya, betul. Oke. Jadi untuk isbat itu apa Pak syaratnya? Yang dicari oleh pengadilan waktu itu minta surat pernyataan surat pernah nikah dengan suami. Cuma kan namanya waktu anak di bawah umur ya mungkin jadi tidak memperhatikan Bu, ya kan? Nah, ditanyakan persyaratan apa yang harus dilengkapi kalau dia mau sidang
dengan seorang laki-laki lagi di sini, sedangkan di tercantum anak dari suami yang dulu. Nah, ya. Nah, bisa Oke, baik. Ya, agak dapat dimengerti. Oke. Kurang kopi lon lempeng aja tuh. Iya juga. Oke. Jadi intinya gini Bu, intinya syarat apa yang perlu dilengkapi sedangkan dia tidak ada surat pernyataan pernah nikah sama suami pertama. Otomatis kan di pengadilan kan kemarin ditanya ini mana nih bukti pernah surat nikah, walaupun siri kan. Ya betul. Gitu. Jadi itu aja Pak Wakil Ketua ya. Yap, Pak Wakil Ketua Pengadilan Agama. Oke. Asih, salam sehat untuk semua Bu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dipahami ya Pak Wakil. Oke, Pak Wakil Ketua. Mungkin bisa langsung diberikan tanggapan. Nah, jadi ini termasuk perkawinan yang tipe A tadi, yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, ya, gitu kan? Yap. Nah, jadi untuk yang ini bisa dikatakan ini perceraian yang kumulasi perceraian dan isbat nikah, yang suaminya dari kenal lagi nih. Ya, Pak. Iya, Bang Tayyib tadi, ya. Nah, ini perkara bisa dijaga secara gaib namanya. Oh. Gaib. Oke. Nah, untuk persyaratan itu yang penting ada KTP. Itu menunjukkan tentang kewenangan relatif kita untuk memeriksa perkara itu. Sedangkan untuk yang surat-surat lain itu yang penting yang namanya bukti itu kan bukan kata Bapak tadi kan bukan hanya bukti tertulis, tapi juga saksi. Oke. Jadi kalau memang tidak ada surat catatan apalah terkait masalah pernikahan yang terdahulu, yang penting ada saksi yang mengetahui itu. Nah itu bisa aja. Oke. Nah, jadi itu bukan hal yang wajib istilahnya itu ada surat keterangan bahwa dulu pernah menikah dengan ini harus ada rekomendasi secara mutlak begitu ya dari. Juga itu risiko juga nanti bagi yang menikahkan berani nggak? Iya betul. Memberikan rekomendasi itu. Memberikan catatan bahwa pernah menikah tanggal sekian. Jarang juga ada yang seperti itu. Oke. Paling yang ada yang pernah selama ini kami alami itu ada surat dari desa. Pengakuan aja sifatnya bahwa pengakuan dari yang bersangkutan bahwa pernah menikah dengan ini tanggal sekian, saksi nikahnya ini seperti itu. Itu bisa diajukan ke pengadilan agama. Tapi pengakuan dia ke pihak desa. Nah, desa mengeluarkan surat pengakuan itu, surat keterangan itu. Ya. Pihak desa berarti pihak desa di mana dia pernah menikah dulu Pak ya. Tadi kan katanya pernah menikah dulu di Jawa. Enggak juga. Tempat tinggal dia yang sekarang, oke. Itu kan nanti kita periksa juga di persidangan kan, kita gali dari keterangan saksinya betul dan yang telah terjadi pernikahan dan sebagainya seperti itu. Oke. Iya. Bagaimana Pak Hakim? Baik, terima kasih. Ini kan mau mengajukan isbat nikah dalam rangka bagaimana supaya anak itu bisa mendapatkan akta kelahiran kan itu tujuan utama karena orang tuanya tidak ada punya keterangan nikah sementara suaminya kan di Jawa tidak diketahui di mana alamatnya. Sudah 3 tahun tidak berhubungan, tidak ada kontak lagi gitu, lost kontak. Nah jadi salah satu tadi yang diutarakan oleh wakil itu adalah ya selain surat-surat lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang, juga tentunya seperti saksi-saksi itu juga wajib ada. Tapi untuk menentukan apakah dia diterima atau tidak itu kan setelah proses dilakukan. Jadi walaupun demikian belum tentu juga bisa dikabulkan, tergantung nanti di persidangan ya Pak Hakim ya, nanti bagaimana hasilnya begitu. Tapi intinya tadi persyaratan untuk dia mengajukan isbat nikah itu adalah KTP, saksi-saksi ya, lebih baik lagi didukung dengan keterangan pengakuan ya dari pihak desa begitu ya. Oke. Nah lalu tadi disebutkan oleh Pak Wakil PA tadi
ada keterangan gaib, apakah dibutuhkan juga keterangan gaib itu Pak atau bagaimana? Kalau memang alamat tidak diketahui lagi di mana, itu harus ada itu surat keterangan gaib yang menyatakan bahwa dia sudah tidak tinggal di sini lagi, tidak diketahui lagi keberadaannya di mana. Ya, seperti itu. Karena itu untuk kalau seperti itu berarti nanti kan panggilan gaib ke radio gitu. Nah, akan dipanggil melalui radio atau media massa. Relas panggilan. Relas panggilan. Sering baca dia, jadi dia tahu, hafal dia dengan relas panggilan. Iya. Nah, lalu berkenaan tadi kan dengan suami yang pertama tadi Pak Wakil dan Pak Hakim, ada anak satu ya, ada anak ya satu laki-laki. Nah, lalu dengan pernikahannya yang kedua, bagaimana Pak kedudukan anak ini? Anak yang pertama maksudnya? Iya, anak yang pertama. Anak yang pertama kalau misalnya dikabulkan isbat nikahnya dan cerai itu otomatis sudah masuk. Terlindungi sudah. Tinggal yang anak yang kedua. Nah, anak yang kedua ini kalau memang otomatis kalau misalnya perceraian baru dilaksanakan, otomatis belum ada pernikahan dengan suami yang kedua. Yap, belum. Ya kan? Nah, itu bisa diajukan asal usul anak nanti. Dan pernikahan yang kedua kalau mau dapat buku nikah harus nikah ulang. Harus nikah ulang berdasarkan akta cerainya tadi baru bisa nikah ulang dengan suami yang berikutnya. Untuk anak itu bisa asal usul anak nanti. Artinya saya ingin garis bawahi Pak, anak yang terdahulu tadi hasil dari pernikahan siri dengan suami pertama yang di Jawa itu, setelah dikabulkan tadi isbat nikahnya, maka anak tersebut berarti dapat dituliskan binnya ya, bin ayah. Oke, selesai berarti ya. Sehingga yang berikutnya adalah urusan untuk yang menikah kedua. Oke, baik. Mudah aja berarti ya. Artinya ada jalan keluarnya ya, ada jalan keluarnya ya. Walaupun untuk dengan suami yang kedua ini harus nikah ulang. Iya. Harus ke KUA kalau mau dapat nikah. Oke, berharapnya belum menikah sih gitu ya. karena mau akan gitu ya, tapi karena di KTP kan sudah pernah tertulis kawin gitu kan. Oke, jelas ya Pak Har. Mudah-mudahan lebih jelas ya, dan dengan demikian dengan adanya penjelasan ini kita berharap kalaupun misalnya ada kasus ini ya segeralah untuk dapat diselesaikan ya, karena tadi disebutkan oleh Pak Wakil PA dan Pak Hakim akan dibantu penyelesaian ya dengan tidak mengesampingkan persyaratan-persyaratan yang berlaku. Kalau proses bernikah ini berapa lama Pak kalau di pengadilan agama setelah mulai pendaftaran, padahal sudah dokumen sudah lengkap, jadi apa nih rentang waktunya berapa lama gitu? Berapa lama gitu biar orang bisa mendapatkan? Untuk isbat nikah itu bisa 1 kali sidang. Kalau memang buktinya sudah mencukupi dan bisa diterima majelis hakim, itu bisa diputus hari itu juga sekali sidang, ya kan? Artinya dalam waktu 1 bulan selesai lah. Belum 1 bulan selesai. Nah, tapi kalau misalnya ternyata saksi atau bukti belum dirasa majelis belum cukup, itu berkesempatan untuk mengajukan bukti lagi untuk memperkuat permohonannya tersebut. Nah, itu tergantung kondisional yang seperti itu. Tapi yang rata-rata yang ada ini 1 kali sidang selesai. 1 kali sidang selesai. Karena orang biasanya mau cepet-cepet Bu ya. Iya. Semuanya sih mau cepet. Mau kawin lagi gitu loh. Iya betul. Kalau ada keperluannya itu nih pengennya kalau bisa 1 minggu gitu ya. Supaya jangan benar. Artinya Pak itu paling lama ya Pak. Paling lama rentang waktunya 1 bulan ya. Kurang lebih mungkin 1 bulan ya. Kurang lebih. Tergantung kondisional tadi kan. Ini juga patut diketahui oleh para pendengar kita agar mereka tidak rentang waktu ini tidak menjadi halangan begitu untuk mereka melakukan isbat nikah. Ya. Nah, karena kelawasan katanya ya, kelamaan. Untuk isbat nikah ini ketika perkara daftar harus diumumkan dulu nih, 14 hari dulu. Betul. Nah, baru ditetapkan hari sidangnya. Nah, itu. Jadi ada rentang waktu setengah bulan dulu lah untuk diumumkan. Itu memang SOP-nya Pak untuk setengah bulan itu. Memang aturannya seperti itu. Iya. Oke, tidak bisa dikurangi ya. Pengen cepet tadi pakai minta seminggu aja gitu. Tujuannya untuk melindungi hukumnya. Ya betul. Kenapa? Siapa tahu dia kan ada laki-laki lain yang pernah nikah, tahu dia keberatan dia. Nah, oleh karena itu kan maka dengan
ada pengumuman ini kan menentukan. Kalau dia sudah tidak ada yang keberatan, tidak ada, maka langsung aja sidang itu akan dilaksanakan. Makanya perlu ada pengumuman. Karena kan mungkin nikah pertama, kedua, ketiga nggak tahu kan kita. Iya betul. Siapa tahu beberapa kali nikah dia ada suami yang lain mengaku itu istri saya. Iya. Nah, jadi melindungi untuk hal-hal yang negatif seperti itu antara lain ya. Iya, antara lain. Salah satunya begitu ya. Oke, salah satunya. Nah, lalu yang berikutnya ini sebenarnya menarik banget ya hal ini. Yang berikutnya tadi disebutkan oleh Pak Wakil PA itu adanya keraguan. Bapak, apa penjelasannya nih Pak? Keraguan dalam hal apa begitu? Memang ini jarang terjadi. Oke, jarang terjadi. Saya belum pernah menangani. Oh, alhamdulillah. Oke. Menangani. Jadi yang keraguan ini diantaranya mungkin terkait masalah sah tidaknya gitu ya. Oke. Rukun-rukun nikahnya mungkin yang diragukan, merasa ragu nih para pihak nih. Jadi seperti itu. Yang terkait masalah rukun dan syarat pernikahan lah. Yang jelas untuk sementara ini belum pernah ada yang tapi alasan itu. Iya, tapi karena dimasukkan di sini mungkin kemungkinan akan ada, kemungkinan ada, mungkin peluangnya ada begitu ya. Tapi alhamdulillah pada sampai dengan saat ini belum pernah ditemui ya Pak Wakil. Oke. Sebentar, Pak Wakil PA sudah lama dipelihara lah Pak? Baru tanggal 31 Nah Mei itu dia, saya tadi makanya saya rasa ini kayaknya hai orang asing gitu ya. Sebelumnya di mana Pak? Sebelumnya di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Iya. Oke. Tapi bukan kita juga itu kan. Iya. Bukan kita juga, orang Kalimantan juga, cuman beda timur dan selatannya ya. Bahasa nasional masih. Masih bahasa nasional. Buat kami juga. Iya. Oke, selamat datang di tanah laut Pak. Mudah-mudahan betah di tanah laut. Dan kata orang ketika sudah minum air tanah laut itu akan selalu ingat dengan tanah laut Pak. Iya, seperti itu. Oke, minta ditambahkan Pak tentang adanya keraguan tadi Pak. Keraguan. Oke. Ragu tentang keraguan adanya pernikahan atau sah dan tidaknya seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil PA tadi, sehingga dia berhak untuk mengajukan isbat. Biasanya kalau ragu-ragu itu mungkin setelah dia nikah atau keluarga yang lain mengatakan bahwa tadi ketika waktu nikah itu kurang syarat, umpamakan walinya salah. Oh begitu. Orang tuanya ternyata masih hidup dibilang sudah meninggal. Jadi ada pihak lain yang memberitahu bahwa orang tua kamu masih hidup sebenarnya. Atau misalnya pada saat mau menikah gitu mencari-cari orang tua tidak ketemu gitu ya. Tahu sih sebenarnya pada orang tua kita ini masih hidup gitu. Cuman karena tidak ketemu karena berpisah jauh mungkin lalu diwalikan ke yang lain gitu ya. Atau misalnya anggaplah wali hakim. Nah pada saat setelah terjadi pernikahan itu tiba-tiba begitu ada yang memberitahu bahwa ini loh orang tuamu ada begitu. Nah, apakah itu juga dapat dikatakan sebagai sebuah keraguan, Bapak? Ya bisa. Tapi itu perkaranya namanya pembatalan nikah. Karena dia sudah nikah, terus ada keraguan tentang syarat ataupun rukunnya. Oke. Nah, sehingga kan diketahuinya itu belakangan. Ada yang 2, 3 sudah anak. Ternyata ini bersaudara kandung. Cuma kan pada saat nikah itu dulu orang tuanya kan ada di Jawa, misalkan yang suaminya di Jawa, istrinya di sini, jadi anak di sana di sini ada, merantau sama-sama merantau. Nah, betul Pak, betul. Setelah nikah beberapa lama, terus kalau yang lain bilang, itu saudara kamu. Ke sinetron juga lah. Iya, itu ada. Itu ada yang memang pernah terjadi. Iya, saya juga pernah dengar itu Pak. Jadi yang seperti itu, kalau dia sudah tahu maka harus mengajukan ke pengadilan dalam rangka pembatalan nikah. Terus bagaimana status anak? Nah, anak kan tidak bersalah dia. Dia datang kan dia bukan permintaan dia. Iya, betul. Nah, jadi anak kan nggak apa-apa, tetap anak dia berdua. Anunya nih apa? Binnya ya. Jadi
akta kelahiran tetap seperti itu dia. Tidak rusak, cuma nikah orang tuanya yang rusak. Nah, jadi untuk apa? Pastian hukum menjamin kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga anak tidak jadi masalah. 3 orang anak, 3 akta kelahiran, tapi itu ayahnya, itu ibunya. Iya, dengan catatan bahwa pernikahannya itu memang tercatat begitu ya Pak ya. Tercatat. Ya, kasusnya ini misalnya pernikahan itu tidak tercatat Pak. Pernikahan itu tidak tercatat, pernikahan siri menghasilkan anak, kemudian di suatu ketika, di suatu masa diketahui bahwa adanya rukun atau syaratnya itu yang tidak terpenuhi. Ya, Ini kasusnya bagaimana? Apakah yang keduanya tadi harus isbat dulu untuk mensahkan anak-anak agar dapat memakai nama orang tuanya, atau bagaimana Pak? Tidak jauh seperti itu, tidak jauh juga masalahnya. Tinggal pemeriksaan di persidangan aja sebenarnya. Next. Tinggal kita di persidangan meriksa. Kalau misalnya nikah siri kayak apa caranya meriksa, yang tentunya kan sebelumnya pernikahannya itu kita lihat dulu asal usul mulai dia mau nikah, kita lihat syaratnya apa, rukunnya kan harus ada mempelai, 2 mempelai kan, ada wali, kemudian ada saksi, nah itu ada mahar. Kalau kurang di antara itu misalkan bisa juga merusak kepada apa pernikahannya itu sendiri. Jadi harus pemeriksaan menurut saya, di pemeriksaan penentuan. Yang berikutnya tadi adanya perkawinan yang terjadi sebelumnya ya Pak ya. Iya. Ini bagaimana penjelasannya nih Pak? Ya, perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang 174. Pasal tahun 73 aja menikah. Ya. 60 orang tua saya tuh 59 Pak. Ya. Itu bisa diajukan sebagai nikah. Oke. Karena memang dulu mungkin tidak diberikan buku nikah, tidak diberikan, belum ada KUA, Bu. Iya, makanya itu. Belum ada kewenangan untuk mencatat hal itu. Iya. Sehingga kan dicatat, tetapi mungkin yang di aparat tempat aja misalnya dicatat sendiri, dikata wali ketua RT, kan seperti itu aja yang lama-lama itu. Iya. Pada suatu ketika misalnya taruhlah suaminya adalah pegawai gitu ya. Pensiun di atas tahun 74, nah kan dicari nih buku nikah. Nah berarti dia berhak untuk mengajukan isbat dulu ya. Untuk mendapatkan buku nikah atau surat keterangan itu. Baik, dapat dipahami. Baik nih ada dari suara pendengar kita Pak. Simpel sebenarnya, tapi kayaknya butuh penjelasan deh ya untuk memastikan ya. Selamat pagi rekan Junai di Sungai Jelai ya. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Pertanyaannya Pak, isbat nikah gratiskah Pak? Singkat padat ya. Baik. Masalah isbat nikah ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, masalah gratis atau tidak itu tergantung cara ya. Yang pertama dulu saya jawab. Biasanya yang gratis itu ketika diadakan yang terpadu itu pasal ya. Bukan. Kerjasama antara pengadilan agama, catatan sipil dengan KUA. Sidang terpadu. Nah, itu biasanya dananya diambil. Pertama bisa dari anggaran daerah setempat, juga dari ke gubernur juga bisa, dari dalam DIPA bisa diajukan karena memang dari DIPA ada, Prodio namanya, ada 3 masalah itu. Nah, yang sudah berjalan tapi itu kan yang terpadu tadi semua gratis. Dia setelah mengajukan mulai awal tuh gratis, kemudian nanti setelah selesai isbat nikah kan dapat penetapan. Setelah penetapan itu dapat, maka kantor urusan agama dia menerbitkan buku nikah, buku nikah itu. Setelah dapat buku nikah, maka catatan sipil dia akan menerbitkan akta kelahiran anak dan sebagainya. Kartu keluarga yang baru. Semuanya itu gratis. Dibiayai oleh negara itu kan. Ketiga unsur itu bisa kerjasama
Dari KUA ada dananya, dari catatan sipil ada, dari kita pengadilan ada. Itu yang terbaik. Tapi kalau misalkan hanya kasus-kasus saja, misalnya satu orang masuk per kasus, mandiri, maka itu mengajukan secara prodio. Prodio itu ada syaratnya. Pertama, dia harus meminta surat keterangan tidak mampu dari dia tinggal kan. Kemudian sampai diketahui oleh camat. Kalau itu ada surat, bisa mengajukan secara prodio ataupun gratis. Nah, nanti itu pun nanti akan diseleksi juga oleh panitera di bujur kah? Iya, bujur. Iya. Tidak mampu. Siapa tahu kan? Jangan gitu ya. Punya amas misalkan. Iya. Cuman karena ingin menghindari gitu ya. Tapi mungkin karena mencoba-coba bisa. Ya, bisa. Nggih. Itu antara lain ya. Oke, baik. Kalau di pengadilan agama sendiri Pak sebenarnya apa? Kalau di pengadilan agama sendiri sebenarnya bagaimana untuk panjar atau kayak bagaimana di sana? Panjar. Memang ada ketentuan biaya kah? Biayanya ada. Iya. Setelah dia mengajukan tadi, maka biayanya tetap ada. Diambil dari. Tapi nanti diambil dari Ada DIPA itu sudah diusulkan oleh pengadilan ke pusat. Ada anggaran. Jadi tetap biaya ada. Cuma bukan yang bersangkutan yang bayar. Iya, tapi negara yang membayarkan ya melalui DIPA, melalui anggaran pemerintah daerah. Iya, oke, seperti itu ya. Oke. Sedikit tambahkan Bu ya. Siap, silakan Pak. Pada intinya untuk perkara perdata itu ya ada biaya, ada perkara. Itu pada intinya. Namun ada program atau perkara bisa masuk melalui perkara prodio. Nah itu seperti dijelaskan oleh Bapak tadi. Nah, dan untuk perkara isbat nikah itu udah mahal-mahal sekarang. Paling 150 udah nyampe. Iya. Biayanya. Udah banyak. Iya. Karena sekarang kan untuk perkara itu usahakan daftar elektronik lewat aplikasi e-court kan. Iya. Itu kan pemanggilan semua melalui elektronik semua. Lalu nanti buku keterangan nikah itu juga nanti dapatnya elektronik ya Pak ya? Enggak, oke. Iya. Kayaknya kayak kurang gimana gitu ya. Kalau kita sampai kepada melakukan penetapan. Artinya meskipun kita mengajukan pernikahan di isbat nikah, tapi nanti buku nikah atau surat keterangan pernikahan itu tetap tidak berbeda dengan yang nikah biasa begitu ya. Begitu Pak. Ya, catatkan nanti di KUA. Untuk prosedurnya itu KUA. Iya. Oke, seperti itu. Nah, rekan Junai dapat dipahami ya bahwa sebenarnya setiap perkara perdata itu memang ada biayanya. Tetapi ada program-program pemerintah yang dapat memberikan gratis kepada pihak-pihak yang berperkara dengan melalui persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Salah satunya tadi ada surat SKTM, surat keterangan tidak mampu ya. Kemudian perkara itu masuk atau terdaftar sebagai perkara yang prodio seperti itu Pak. Oke. Baik. Nah, sebaiknya kalau misalnya para pendengar yang ingin mengajukan isbat nikah mungkin merasa tidak mampu, terlebih dahulu dapat berkonsultasi kepada pengadilan agama. Hal-hal apa yang harus dia persiapkan untuk mendapatkan pelayanan gratis ini, begitu ya Pak ya? Oke, baik, dapat dipahami. Oke, kita ke yang berikutnya tadi yang bisa melakukan isbat adalah adanya halangan. Bapak Wakil, perlu penjelasan Pak. Perkara yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan. Perkawinan menurut Undang-Undang 174. Tentunya halangan perkawinan seperti contohnya tadi halangan perkawinan ada macam-macam itu. Dalam Konstitusi Islam itu sudah ditentukan di situ pada bab 6. Itu pasal 39 sampai pasal 43. Oke. Karena perceraian nasab, karena perceraian kekerabatan, semendaya karena ada perceraian susuan, dan sebagainya itu. Itu diantaranya itu. Oke. Baik. Oke, kalau yang terakhir ini kayaknya tadi sudah dijelaskan ya Pak ya. Suami sudah pernah menikah. Sudah. Iya, sebelumnya begitu ya. Sudah pernah menikah sebelumnya.
Oke, seperti itu ya. Nah, itu ya sahabat para pendengar, beberapa hal tadi yang disampaikan ya, bagi mereka yang bisa melakukan isbat nikah. Oke. Kemudian tadi juga yang dapat mengajukan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Wakil Ketua. Yang pertama tadi suami atau istri ya Pak ya, suami atau istri, kemudian anak ya, kemudian apa lagi tadi Pak? Walinya bisa mengajukan. Oke, wali Atau pihak yang berkepentingan. Iya. Terhadap isbat nikah tersebut. Boleh kalau ada kepentingan. Pihak berkepentingan. Oke, baik. Ini juga butuh penjelasan nih Pak Wakil PA atau Pak Hakim. Anak dalam hal bagaimana anak dapat mengajukan isbat nikah orang tuanya? Itu kalau misalkan orang tuanya sudah meninggal, dia memerlukan akta nikah orang tuanya, misalkan dia mau masuk pegawai kan. Sementara tidak ada buku nikah orang tuanya, maka anaknya bisa mengajukan isbat nikah orang tuanya. Meskipun orang tuanya sudah meninggal begitu ya? Boleh. Asalkan nanti syarat-syarat terpenuhi. Itu ada syarat-syaratnya. Iya. Oke, betul. Oke, iya. Tapi ini berarti yang digarisbawahi tadi orang tuanya harus sudah meninggal ya Pak ya? Salah satu atau kedua-duanya. Kalau misalnya orang tuanya masih hidup, berwenangkah si anak untuk mengajukan isbat nikah orang tuanya Pak? Kalau dia sudah hilang akal misalkan, bisa. Misalkan orang tuanya ini stroke yang hilang nggak hilang lagi, maka dia kan tidak di depan hukum kan nggak bisa beracara. Maka anaknya boleh mengajukan isbat nikah. Oke, ya. Kalau misalnya orang tuanya masih sehat, masih harus orang tuanya yang didahulukan ya. Oke, baik. Nah, lalu ke wali tadi Pak. Wali ini kan siapa saja yang bisa menjadi wali ya, yang berhak menjadi wali, yang ditentukan sebagai wali, yang bisa mengajukan isbat nikah seseorang, gitu ya Pak ya? Ya. Penjelasannya nih Pak Wakil PA. Ya. Jadi wali nikah itu bisa mengajukan, ya, bisa mengajukan isbat nikah terhadap anaknya. Artinya ini wali yang dulu pernah menikahkan, gitu ya? Ya, seperti itu. Wali nikah di sini kan? Oke, wali nikah dituliskan. Artinya wali yang pernah menjadi wali di pernikahan itu, begitu ya? Bukan wali dalam keluarga, bukan ya? Antara gini Bu ya. Nah, iya, itu misalkan yang patut dipahami. Kita contoh misalnya saya mau mengajukan isbat nikah ya. Nah, maka saya ada halangan sesuatu lain hal, orang tua saya boleh mengajukan tentang isbat nikah saya ke atas. Oke, iya. Oh iya, oke. Seperti itu berarti wali dalam keluarga boleh ya? Oke. Tapi wali itu kan ada urutannya ya? Ya betul. Betul. Iya, makanya itu ada tingkatan-tingkatannya gitu ya. Mulai dari orang tua, paman, ya, saudara laki-laki dan sebagainya gitu. Oke. Baik, wali yang itu yang makanya saya hanya ingin memberikan pemahaman aja. Wali ini wali yang mana gitu. Ya seperti itu ya. Oke, nah lalu terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya nih siapa aja pihak-pihak yang berkepentingan? Yang berkepentingan ya. Yang berkepentingan itu tadi kan kalau orang lain misalnya. Mungkin lebih dekat Pak, agak supaya terdengar dari tadi saya sebutkan kepala KUA umpama ya. Dia berhak juga mengajukan masalah apa tadi? Masalah isbat nikahnya itu, oke. Dia mengajukan karena kepentingannya apa? Karena dia kan bisa tertuduh sebagai orang yang disalahkan. Betul itu nikahnya atau tidak. Jadi untuk menetapkan pernikahannya itu betul atau tidak, dia berhak untuk mengajukan. Dan dia merasa bahwa dia bersalah umpama dan sebagainya. Itu salah satu. Misalnya begini Pak, ada kasus misalnya nih, pada suatu ketika misalnya di suatu masa ada pasangan yang mendesak ingin dinikahkan. Ya mungkin kalau kita melalui prosedur yang ini kan artinya tidak
tidak cukup waktu begitu. Apakah mungkin karena ada sesuatu hal yang mendesak atau apa begitu. Nah, lalu pada saat itu dinikahkanlah oleh tetuha kampung kayaknya Pak, ya tetuha kampung gitu kan, orang yang memang Pak misalnya kayak ustadz apa gitu ya. Nah, lalu apakah kemudian setelah terjadi pernikahan itu, nah Pak Ustadz yang tadi menikahkan ini berarti berhak untuk mengajukan isbat atas pernikahan yang dinikahkannya tadi, gitu Pak? Boleh. Oke. Kalau dia merasa berkepentingan kan? Iya, karena begini kadang-kadang kan karena tadi sudah mendesak gitu waktunya, ini serba salah nih kalau nggak dinikahkan, kalau terjadi sesuatu kan artinya kan kita ikut bersalah juga gitu. Tapi kalau kita nikahkan karena dia tidak mencukupi syarat-syarat dan tidak mendaftarkan diri ke KUA. Iya, oke. Baik. Artinya pihak-pihak yang berkepentingan, contohnya tadi seperti itu ya. Artinya orang yang mungkin pernah menikahkan ya, setelah terjadi pernikahan berhak untuk mengajukan isbat atas orang yang sudah dinikahkannya tadi ya Pak ya. Oke. Oke, baik. Masih ada suara pendengar kita? Oke, baik. Masih ada suara pendengar, Pak. Selamat pagi, rekan Aris di Plehari. Oke, pertanyaannya nanya aja, Pak. Misal nih, Pak, bisakah seorang istri melaporkan suami yang nikah siri? Dan bagaimana cara melaporkannya yang sesuai dengan ketentuan pengadilan agama? Pidana itu. Oke, mohon penjelasannya, Pak. Itu kewenangan pengadilan negeri sebenarnya. Oh, pengadilan negeri Pak ya. Oh. Padahal berhubungan dengan nikah siri juga Pak ya. Iya. Kan ada, kalau tidak salah 3 bulan kan kurungannya. Kalau, gitu. Kalau ada, cuma saya lupa anunya. 3 bulan ya kemarin. Kalau denda 500 rupiah yang atau berapa itu seringan sebenarnya. Kalau keberatan. Tapi ya di persidangan. Tetapi mengajukannya berarti harus lewat pengadilan negeri ya? Bukan kewenangannya pengadilan agama ya Pak ya? Nah, kalau pidananya ke kepolisian dulu. Oh. Kepolisian memproses. Oke, ya. Jadi rekan Aris ya, kalau kasus ini ternyata ada unsur pidana sehingga harus melalui jalur yang sudah ditentukan ya untuk sebuah kasus pidana begitu. Oke. Artinya misalnya nih Pak, suami istri nikah secara resmi begitu. Secara resmi kemudian pada suatu ketika si suami menikah siri. Oke. Artinya istri dapat melaporkan suami yang nikah siri itu melalui jalur pidana ya. Hukum pidana. Oke, karena ini kasus pidana. Nah, kalau misalnya suami istri yang menikah tadi menikah siri, kemudian suatu ketika si suami menikah lagi dengan perempuan lain secara siri, ini dapatkah dilakukan pengaduan atau bagaimana? Nah, seperti kata Bapak tadi, intinya bisa diajukan ke kepolisian, ke kewenangan kepolisian untuk proses itu. Nah, itulah terkadang yang jadi permasalahan karena ada kekuatan hukum. Ya, kan? betul. Nikah siri itu ada kekuatan hukumnya. Iya, betul. Oke. Itulah sebabnya ya, makanya pemerintah sangat mewajibkan ya Pak ya untuk menikah secara resmi, baik itu secara agama maupun secara kenegaraan. Ya, secara kenegaraan. Nah, kemudian menghindari ya adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika menikah siri, maka ada program isbat nikah oleh pengadilan agama ya. Nah, itu ya paham, nyambung nih berarti semuanya ya. Itulah campur tangan pemerintah untuk dapat memberikan kemudahan atau mencarikan solusi ya bagi warga negara yang mengalami permasalahan-permasalahan berkaitan dengan pernikahan. Gitu ya Pak ya. Oke. Masih ada? Belum, terus. Oke. Lihat dulu. Iya, soalnya waktu kita sudah berada di zona lewat ya. Saya seru sekali dan ini memang butuh penjelasan yang rinci, Pak. Butuh penjelasan yang rinci kepada para pendengar kita agar memang benar-benar dapat dipahami. Ya, karena kadang-kadang masyarakat kita mengambil kesimpulan sendiri
menerjemahkan sendiri begitu juga. Nah, itu jadi kita butuh adanya penjelasan-penjelasan yang secara rinci. Baik, kalau sudah tidak ada? Ada sih, Bu. Nah, itu kan. Iya. Panjang nih, Bu. Oke. Bikin banyak waktu kita lagi. Iya, tidak mengapa. Oke. Ada rekan Udin di Plehari, selamat pagi. Pertanyaannya, Pak, apakah benar nikah siri adalah zina? Apakah seorang laki-laki yang telah menikah sah, baik secara hukum agama maupun hukum negara dengan seorang perempuan, lalu kemudian menikah lagi secara siri dengan perempuan lain dapat dikenakan pasal 284 KUHP. Oke, pintar ini. Apabila iya, adakah pendapat ahli yang menguatkan statement tersebut atau literatur yang berkata demikian? Oke. Bukan sembarang Udin nih. Iya, bukan sembarang Udin ini. Iya, hebat nih Pak. Pak Wakil atau Pak Hakim? Oke, silahkan Pak Wakil. Baik, tadi terkait masalah apa nikah siri ya? Oke. Nikah siri yang gimana tadi? Apakah nikah siri adalah zina? Oke. Jelas, menurut undang-undang kita, Kompleks Hukum Islam pun menjelaskan di situ bahwa yang namanya pernikahan itu, pernikahan sah adalah pernikahan yang dilangsungkan menurut agama dan paham masing-masing. Oke. Nah, itu sah, dan itu harus dicatatkan. Itu yang pasal 2-nya harus dicatatkan pernikahan itu. Jadi itu bukan suatu perzinahan, nikah siri itu. Selanjutnya. Oke, selanjutnya apakah seorang laki-laki yang telah menikah sah, baik secara hukum maupun agama, ya, maupun negara dengan seorang perempuan, lalu kemudian, nah itu Pak, lalu kemudian si laki-laki tadi menikah lagi secara siri dengan perempuan lain, dapat dikenakan pasal 284 KUHP. Nah, ya, oke, pertanyaannya apabila iya, artinya memang dapat. Adakah pendapat ahli, mungkin ada pendapat ahli atau mungkin jurisprudensi yang menguatkan statement tersebut, atau ada literatur yang berkata demikian? Ini sudah dijelaskan yang sebelumnya. Ya, betul. Intinya ketika salah satu pasangan ada yang menikah lagi itu bisa dipidanakan. Bukan hanya yang bersangkutan, tapi juga yang menikahkan juga. Nah, itu memang ada aturannya seperti itu. Oke. Emang undang-undangnya seperti itu. Oke, bagaimana Pak Hakim? Iya, memang demikian. Yap. Memang boleh diajukan, tapi kan ya harus ada syarat-syarat tertentu juga. Itu ada teman saya dulu, dia sudah punya istri kan, nikah lagi. Terus istrinya mau mengajukan. Nah, lalu karena diberikan nasihat dan sebagainya, kalau saudara mengajukan, saudara-saudara sendiri tidak dapat nafkah lagi dari suami, kan PNS kan, gajinya habis nanti, kamu anak-anak terlantar kan, akhirnya dia membatalkan untuk mengajukan. Nah, terlepas dari itu, kalau masalah jurisprudensi saya belum melihat lagi ya. Jadi selama Pak Hakim menangani kasus kasus-kasus seperti ini, pernahkah menemukan ada kasus seperti ini, Pak? Belum ada. Belum ada, oke. Karena kalau sepengetahuan saya juga untuk mengajukan gugatan terhadap suami yang tadi menikah siri, yang menikah lagi dengan secara siri, itu banyak kendalanya. Pertama mungkin tidak ada bukti ya, tidak ada bukti. Nah kemudian yang kedua tidak ada yang mau jadi saksi juga, ya karena saksi juga nanti akan dikenakan hukum ya ketika dia mau menjadi saksi pada pernikahan siri. Seperti itu. Nah itu biasanya kendalanya seperti itu. Tetapi pada intinya ya Saudara Udin, memang pernikahan yang berikutnya yang tadi dianggap yang dilakukan secara siri itu memang di dalam KUHP itu diatur bahwa itu memang termasuk dari pelanggaran tindak pidana ya Pak ya. Oke, seperti itu. Iya, bergantung lagi nanti bagaimana cara pembuktian, ya itu seperti itu ya. Jadi kalau dalam Islam enggak, kalau laki-laki kan bisa 4 istri. Iya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Ketua PA bahwa sebenarnya nikah siri asal
memenuhi persyaratan-persyaratan agama itu tidak dikatakan zina, ya Pak ya, sah gitu ya. Dia sah secara agama, ya, tapi tidak tercatat di hukum negara. Ya. Nah, kemudian yang kedua, suami yang menikah siri itu memang dikenakan pasal pidana. Bagaimana tadi disebutkan di 284 KUHP, ya. Deliknya pengaduan ya. Ya, deliknya pengaduan, ya. Jadi bukan delik umum ya Pak ya, pengaduan. Selama ada yang mengadu, ya jadi tidak serta merta begitu. Cuman delik pengaduan perlu pembuktian, perlu pembuktian. Ada bukti, ada saksi, ya, ada yang lain sebagainya seperti itu. Oke. Dan untuk kalau untuk literatur, ya, literatur yang berkata demikian, mungkin selain daripada KUHP, adakah mungkin kompilasi hukum Islam kita Pak? Yang menyatakan itu rasanya ada ya di dalam kompilasi, rasanya ada ya di kompilasi, ya, di kompilasi hukum Islam. Nah, kemudian juga rasanya di KUH Perdata, ya, KUH Perdata juga ada ya, selain daripada tadi di KUH Pidana, ya, di KUH Pidana seperti itu ada. Ya. Oke. Tapi untuk membahas secara rinci mungkin kita perlu waktu ya, perlu waktu untuk membuka dan membedah ya literatur. Tapi rekan Udin intinya ada ya, jadi ada di kompilasi hukum Islam kalau tidak salah ya, di KUH Perdata ya, selain daripada di KUH Pidana. Kalau yang pasal yang tadi itu kan karena perzinahan ya, kalau nikah siri kan tidak berzina. Iya, oke. Yang kena 284 itu kalau perzinahan dan terbukti. Kalau dia nikah siri bukan perzinahan. Oke. Ya. Kalau dia menikah siri tetapi memenuhi unsur-unsur persyaratan agama, berarti tidak zina kan Pak ya? Tidak zina artinya secara agama dan tidak dapat dimasukkan di dalam 284. Iya. Oke. Ada pasal lain berarti ya? Iya. Ada pasal pengkhianatan, wis. Pasal pengkhianatan ya. Oke, baik. Ya, dapat dipahami dengan jelas ya rekan Udin, para pendengar Radio Tuntung Panang FM. Sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat ya. Kita seru sekali ya untuk membahas tentang isbat nikah ini. Banyak hal-hal yang perlu kita, karena ini kehidupan Bu ya. Nah, betul sekali. Kehidupan dan kepentingan. Kehidupan yang penting ya. Banyak hal-hal yang harus kita pahami secara rinci. Nah, untuk itu ya bagi para pendengar yang mungkin masih butuh penjelasan secara rinci atau ada ketidakpahaman tentang berkaitan dengan isbat nikah ini, dapat datang ke Pengadilan Agama ya Pak Wakil ya, Pak Hakim, untuk lebih memahami, bisa bertanya dan berkonsultasi di Pengadilan Agama Kabupaten Tanah Laut. Baik Pak, mungkin ada himbauan atau apa sekaligus closing Pak untuk hari ini berkenaan dengan isbat nikah. Baik, terima kasih. Yang pertama, jangan takut berurusan di Pengadilan Agama. Oh iya, gitu. Semuanya kita layani semua dengan prosedur-prosedurnya. Jangan takut intinya seperti itu. Kemudian untuk berurusan di Pengadilan Agama itu sekarang mudah, biaya ringan sekali. Tidak seperti dahulu. Karena kita panggil elektronik sekarang untuk record ya, yang daftar elektronik. Nah, kemudian lagi kalau bisa jangan menggunakan calo, datang aja sendiri ke PA. Kita ada di situ bagian informasi, kemudian ada lagi pos bakum di situ, bisa konsultasi di situ. Ada pos pelayanan hukum itu pihak eksternal, dan hal ini dari UIN Antasari Banjarmasin, itu eksternal yang mereka untuk konsultasi, membuatkan gugatan mereka di situ. Posbakum. Kemudian bahwa kita Pengadilan Agama ini ada program ya, sidang keliling atau sidang luar gedung. Itu bagi Bapak Ibu untuk 2025 ya, Bapak Ibu yang mungkin mau mengurus masalah perceraian ataupun isbat nikah bisa nanti menghubungi KUA, biar nanti didata oleh KUA atau ke pihak desa. Nah, berarti nanti pihak desa atau akan mengkomunikasikan dengan Pengadilan Agama. Nanti kami sidang ke sana. Kita sidang ke tempat
ke desa mana di mana gitu pemohon kan. berada Pemohon begitu ya. berada. Dengan Persyaratan-persyaratannya seperti biasa. Maksudnya yang mengajukan tuh harus kolektif gitu harus ya. kolektif kah atau seorang aja bolehkah gitu? Kalau bisa jangan satu perkara lah. Nah, itu. Iya. Karena anggaran kan anggaran negara sayang lah. Oke. Kalau cuma satu atau dua perkara. Betul. Oke. Itu biasanya dibantu oleh kantor urusan agama. Dia akan menyeleksi dulu. Oke. Kerjasama, salah satu dari kami diutus biasanya untuk ikut menyeleksi perkara apa aja yang bisa masuk, supaya nanti ketika di sidang jangan sia-sia. Iya, betul. Karena ada misalkan syaratnya tidak cukup, masuk juga akhirnya kan ya Sia-sia ya, karena tidak bisa masuk. diputuskan pada saat itu begitu. Jadi sebelum masuk mengadakan itu, kerjasama PA dengan KUA-nya harus baik-baik sehingga bisa untuk menyusun lah. Harusnya ada 20 orang, jadi KUA itu harus mencari lah. Iya. Komelis malah. Ya, terus diseleksi sedikit anunya itu kan persyaratannya kerjasama dengan PA. Sehingga pihak petugas datang itu sudah dapat menyelesaikan persidangan secara lancar gitu Pak ya. Jadi koordinasi yang baik sebenarnya. Oke, selamat. Untuk meringankan ini ya, meringankan biaya masyarakat, jadi kita yang turun ke sana. Oke. Kemudian kita ada lagi namanya sidang terpadu, itu kerjasama antara Dukcapil, Kementerian Agama dengan Pengadilan Agama. Itu untuk perkara khusus isbat nikah. Nah, untuk tempat itu nanti dikomunikasikan dengan 3 instansi ini, di kecamatan mana kita lakukan. Nah itu, jadi bisa aja masyarakat kalau mau mengajukan isbat nikah yang kolektif itu tadi, nah, karena insya Allah ketika perkara diputus hari itu akta cerai buku nikah keluar, dan hari itu juga dokumen kependudukan keluar. Nah, jadi sekali sidang langsung. Iya, itu yang sidang terpadu ya Pak ya. Sidang terpadu. Oke. Itu majelisnya ditunggal, tidak 3 hakim yang mereka tidak terima satu-satu, masing-masing satu perkara satu hakim. Tapi itu khusus untuk sidang terpadu. Untuk sidang terpadu itu sudah sering dilaksanakan atau bagaimana Pak? Sudah sering dilaksanakan. Setiap tahun ada program itu. Berarti nanti di 2025 juga ada ya Pak ya? Anggarannya pun ada itu. Anggarannya ada. Oke, baik. Jelas ya para pendengar ya, berkenaan dengan isbat nikah ini. Baik, karena waktu kita berada di zona lewat sekali, maka kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini karena masih ada sajian-sajian Radio Tuntuwana FM berikutnya. Dan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Plehari, terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas segala penjelasan di pagi hari ini. Pak Hakim juga terima kasih Pak atas kebersamaannya di pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas bersama-sama dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan juga peran serta di masyarakat untuk hal-hal yang berkenaan dengan isbat nikah ini. Terima kasih juga para pendengar kami yang sudah berkontribusi bersama kami, dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 RPPR Radio Tuntung Pandang FM. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Pak Hakim dan Pak Wakil PA dan juga para pendengar. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Akhirnya